Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 8 Februari 2021. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Masih worry? Hus, pergi sana. Karena kita setia mendengar dan merenungkan firman, jadi galau, cemas, dan khawatir semoga tidak lagi menghantui hidup kita. Ada pepatah yang mengatakan, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Namun ada juga pepatah Kristiani yang mengatakan demikian, ubi caritas ibi deus est, yang berarti di mana ada cinta kasih, di situ Tuhan hadir. Dan sungguh saya mengimani hal itu. Ada lagunya demikian, jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Biasanya dinyanyikan saat upacara pembasuhan kaki di hari Kamis Putih. Di tengah pengalaman pandemi ini, saya sungguh merasakan cinta kasih Allah yang semakin berlipat-lipat. Semua tetap dicukupkan oleh Tuhan, dan kita dipelihara dalam lindungannya. Syukur kepada Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang orang banyak yang dengan antusias datang kepada Yesus. Mereka berbondong-bondong datang untuk mengalami kesembuhan, pemulihan, dan mengalami kasih Tuhan. Dikisahkan bahwa mereka berlari dan bergegas untuk menjumpai Tuhan. Mereka berbondong-bondong mengusung banyak orang sakit, memohon kesembuhan, dan menjamah jubah-jubahnya. Ungkapan antusiasme dari orang banyak ini adalah ungkapan iman pada Yesus yang penuh kuasa. Kata antusiasme dari kata Yunani an dan theos yang berarti digerakkan oleh Allah. Kegembiraan yang diinspirasi dan disemangati oleh daya ilahi. Lawan kata dari antusias adalah sikap apatis yang artinya acuh dan tidak menghiraukan, nggak peduli. Dari kata Yunani a yaitu tanpa atau tidak, dan patos yang artinya perasaan. Orang-orang yang apatis adalah orang-orang yang nggak punya perasaan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita telah menjadi pribadi-pribadi yang antusias dalam mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari? Apakah kita mengalami kegembiraan yang digerakkan oleh Roh Allah
Setiap kali kita membaca firman dan meresapkan sabda Tuhan, mari kita mohon rahmat antusias itu dalam hidup kita, supaya hidup kita senantiasa bergembira dan digerakkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.